Kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode ke-18. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Halo semuanya, siap-siap karena episode kali ini bakal bikin kita terpaku di layar. Episode ke-18 dari Ultraman Arc yang berjudul Proposal Kerjasama Arc membawa kita ke dalam pertarungan tanpa henti melawan kaiju, ancaman dimensi, hingga penampilan sosok menakutkan Helnarak alias Infernal Dark Shogun. Kali ini Ultraman Arc menghadapi tantangan besar yang membutuhkan dukungan penuh dari tim Skip dan teknologi mereka. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Yuk kita bahas lengkap dan seru. Mari kita bahas. Dalam episode ini, tim Skip berpacu dengan waktu untuk mencari cara menutup dimensional rift yang semakin membesar akibat aktivitas partikel Onision. Bersamaan dengan itu, invasi kaiju yang semakin brutal memberikan tekanan besar pada Ultraman Arc. Bahkan mereka diperkenalkan dengan ancaman baru, yaitu Helnarak yang disebut sebagai Infernal Dark Shogun. Lewat operasi gabungan yang memadukan kecanggihan teknologi dan kekuatan Arc, mereka mencoba menstabilkan dimensi sekaligus bertahan dari serangan terus-menerus. Namun di balik keberhasilan awal, ancaman yang lebih besar mulai terlihat. Episode dimulai dengan aksi spektakuler Ultraman Arc yang menghadapi gelombang serangan kaiju yang tidak ada habisnya. Taganular, kaiju baru, hampir berhasil menjebol pertahanan tim, tetapi Arc dengan susah payah mengalahkannya. Perjuangan ini menunjukkan kondisi Arc yang mulai kewalahan akibat pertempuran harian, dan tim Skip mulai menyadari bahwa invasi ini tampaknya dirancang untuk melemahkan Arc secara bertahap. Setelah menganalisis situasi, tim Skip menyusun rencana menggunakan partikel Onision yang dihasilkan oleh armor Ultraman Arc. Mereka membuat perangkat pengumpul energi yang dirancang untuk melepaskan partikel tersebut ke atmosfer demi menutup dimensional rift. Rencana ini membutuhkan kerjasama penuh dari Arc, sehingga tim Skip berusaha mencari cara untuk berkomunikasi dengan Ultraman Arc. Ya, pada scene ini menjadi momen yang menghibur, di mana tim Skip mencoba berbagai cara untuk berbicara dengan Ultraman Arc. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, Ultraman Arc ada di sampingnya. Mulai dari gerakan tubuh, sinyal, hingga surat formal yang konyol. Meski penuh humor, usaha ini membuahkan hasil. Arc akhirnya muncul setelah tim Skip memancarkan sinyal kaiju palsu. Ya, padahal Yuma yang berubah menjadi Ultraman Arc. Ya, operasi dimulai dengan Arc menggunakan teleportasinya untuk menghindari serangan mendadak dari kaiju yang muncul. Ya, setelah mencapai 100%, Arc memanfaatkan Onision Sure Beam untuk memancarkan partikel ke angkasa dan berhasil menstabilkan dimensi. Pada ketika semuanya tampak selesai, Helnarak muncul dengan kekuatan yang mengerikan, serta episode berakhir dengan cliffhanger saat Helnarak membuka portal dimensi lain dan Arc masuk ke dalamnya. Kemanakah Arc selanjutnya? Pastinya kalian sudah tahu pada trailer episode ke-19 dari Ultraman Arc. Ya, kita bahas-bahas sedikit ya. Ya, ternyata Blazer comeback bukan ke dunianya Ultraman Arc, melainkan Ultraman Arc yang ke dunianya Ultraman Blazer. Menarik juga nih, karena di seri-seri sebelumnya Ultraman yang comeback selalu ke dunia dimana Ultraman yang sedang tayang. Maksudnya gimana bang? Oke, ya di seri-seri sebelumnya pada saat Ultraman comeback di series tersebut pasti itu entah terlempar ke dimensi lain seperti ribut di dunianya Ultraman Trigger. Itu kan pasti ya.
Tapi di series Ultraman Arc sedikit berbeda nih. Malahan Ultraman Arc yang ke dimensi Ultraman Blazer. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin-poin pentingnya. Mari kita bahas. Partikel onisium merupakan elemen penting dalam cerita karena sifat uniknya yang mampu memanipulasi ruang dan waktu menjadikannya fondasi bagi teknologi canggih yang digunakan oleh tim Skip dan kekuatan Ultraman Arc. Dalam episode ini, partikel ini digunakan untuk menstabilkan dimensional rift dan membuktikan bahwa teknologi manusia dapat bekerja selaras dengan kekuatan komis Ultraman. Selain sebagai alat ilmiah, onisium melambangkan harapan dan inovasi, menunjukkan bahwa sinergi antara manusia dan Ultraman dapat menjadi senjata utama dalam menghadapi ancaman besar yang mengancam dimensi mereka. Ya, Ultraman Arc menunjukkan perkembangan signifikan dengan kemampuan bertarungnya, khususnya penggunaan teleportasi berbasis partikel onisium untuk menghindari serangan sekaligus melancarkan serangan balik dengan presisi tinggi. Ini mencerminkan adaptasinya terhadap serangan yang semakin kompleks dan strategis dari para kaiju. Evolusi ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kekuatan Arc, tetapi juga memberikan harapan bahwa Ultraman mampu untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang, menjadikan dirinya pahlawan yang benar-benar siap menghadapi tantangan besar. Helnarak atau Infernal Dark Shogun muncul sebagai ancaman paling berbahaya sejauh ini, memperkenalkan dimensi baru dalam konflik yang dihadapi tim Skip dan Ultraman Arc. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Helnarak membuka portal menuju dimensi lain, mengindikasikan bahwa pertempuran tidak lagi terbatas pada dimensi mereka. Kehadirannya memaksa Arc dan tim Skip untuk melampaui batas kemampuan mereka, baik dari segi teknologi maupun strategi. Karena Helnarak tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga tantangan intelektual yang menguji batas kolaborasi mereka. Ya, sebelum kita ke kesimpulan, mari kita bahas dua jurus yang digunakan Arc pada episode kali ini. Mari kita bahas. Teleportasi burst adalah teknik canggih Ultraman Arc yang memanfaatkan partikel onisium untuk teleportasi instan, menjadikannya kemampuan yang sangat strategis dalam pertempuran. Dengan ini, Arc mampu bergerak cepat di medan pertempuran, menghindari serangan lawan dengan presisi sempurna dan langsung muncul di posisi yang menguntungkan untuk melancarkan serangan balik. Ya, teknik ini menunjukkan kombinasi yang sempurna antara kelincahan dan kecepatan, memungkinkan Arc untuk tetap unggul bahkan saat menghadapi serangan dari berbagai arah. Serta tidak hanya berguna untuk bertahan, teleportasi ini juga membuat Arc menjadi lawan yang sulit diprediksi, memberikan tekanan mental pada musuh yang harus menghadapi serangan mendadak dari berbagai posisi. Onisium Surbeam adalah jurus pamungkas yang memanfaatkan energi penuh dari partikel onisium untuk menciptakan ledakan yang dahsyat. Dengan teknik ini, Arc mampu menghancurkan kaiju dalam satu serangan, sekaligus memiliki kemampuan unik untuk menutup dimensional rift yang menjadi ancaman utama. Proses ini membutuhkan waktu dan persiapan untuk mengisi energi hingga kapasitas maksimum, menjadikannya senjata yang tidak hanya kuat tetapi juga kritis dalam situasi genting. Jurus ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan Ultraman Arc, tetapi juga mencerminkan pentingnya koordinasi dengan tim Skip yang membantu mempersiapkan perangkat pengumpul energi agar Arc dapat menggunakannya secara efektif.
episode ke-18 ini memadukan aksi intens, elemen ilmiah, dan humor yang menyegarkan. Kolaborasi antara Ultraman Arc dan tim Skip menyoroti pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan besar. Di sisi lain, cliffhanger yang melibatkan Hell Narak membuka peluang cerita yang lebih seru di episode yang akan datang. Dengan segala emosi dan ketegangan, episode ini menjadi salah satu titik balik dalam series Ultraman Arc yang tidak boleh dilewatkan. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode ke-18 Ultraman Arc yang berjudul Proposal Kerjasama Arc. Gimana menurut kalian? Tapi aku nggak expect kalau Ultraman Blazer akan comeback di dunianya sendiri. Yaitu menurutku baru sih. Tapi di seri-seri sebelumnya aku tidak tahu. Tapi sepengetahuanku biasanya Ultraman yang comeback itu antara Ultraman yang terlempar ke dimensi Ultraman lainnya, atau dia yang ingin ke dunianya Ultraman itu sendiri. Tapi di episode selanjutnya Ultraman Arc yang datang ke dimensi Ultraman Blazer. Ya tunggu aja pembahasan tentang preview Ultraman Arc episode ke-19 yang akan tayang. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.